조금 보는데. 이미 특별한데? Apa kabar lur? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film Boarding House. Yap, film yang dirilis pada tahun 2014 ini menceritakan seorang pemuda kampung yang berangkat menuju kota mencari kos-kosan karena lanjut kuliah. Tokoh utama dalam film ini adalah Kim Ji yang diperankan oleh Kwon Kin Ha. Kim Ji adalah seorang pemuda dari kota kecil yang ingin melanjutkan kuliah di kota besar. Karena itu, dia membutuhkan tempat tinggal sementara saat di sana. Dan dia sudah punya tujuan. Saat dia sampai di alamat kos-kosan itu, dia langsung mendapat pemandangan yang indah. Dia melihat seorang wanita cantik menuruni tangga yang sepertinya akan berangkat kerja. Kim Ji yang melihatnya terpana karena wanita itu menggunakan rok mini yang membuat dirinya berfantasi. Tak mau lama-lama berfantasi, dia melanjutkan menaiki anak tangga dan sampailah di kos-kosan tujuannya. Dia memanggil-manggil orang di sana, tapi tampaknya kos-kosan itu lagi sepi. Lalu dia mendengar suara rintihan tipis-tipis yang terdengar dari ruangan pemilik kos. Karena penasaran, Kim Ji mencoba mencari tahu dan ternyata dia melihat ibu kos sedang digenjot sama pria muda di dalam kamarnya. Setelah mereka selesai main kuda-kudaan, Kim Ji berpura-pura tidak melihat dan kembali memanggil-manggil ibu kos dan dia pun keluar. Bu kos sedikit malu-malu melihat Kim Ji yang baru datang. Dia tampaknya punya mangsa baru di sana. Dia memegang tangan Kim Ji untuk masuk ke dalam, tapi Kim Ji seperti ketakutan saat dipegang. Sepertinya Kim Ji ini pemuda yang masih ting-ting. Sebagai perkenalan, ibu kos mengajak Kim Ji untuk minum-minum bersama. Sedangkan Kim Ji curi-curi pandang melihat belahan dada ibu kos sampai tidak fokus. Lalu bu kos menunjukkan kamar yang akan ditempati Kim Ji. Bu kos bilang kalau kos-kosan mereka bebas, tapi pembayaran harus tepat waktu. Dan Kim Ji tidak keberatan akan hal itu. Kim Ji akhirnya menuju kamarnya dan berbenah. Saat dia ketiduran, seseorang masuk ke dalam kamarnya yang bernama Yang Gun. Dia membangunkan Kim Ji dan memperkenalkan dirinya kalau dia juga ngekos di sana. Lalu dia mengajak Kim Ji untuk makan bareng sambil ngobrolin ibu kos. Yang Gun bilang kalau dia sering masuk ke kamar bu kos untuk minta jatah. Saat lagi asik ngobrol, tiba-tiba seorang wanita cantik datang dan wanita itu adalah yang pernah Kim Ji lihat sebelumnya. Saking cantiknya, dia sampai terengah-engah melihatnya. Wanita itu bernama Jang Ha dan dia anak dari ibu kos. Yang Gun bilang kalau Jang Ha wanita yang susah untuk didekati. Dia mengatakan pada Kim Ji kalau dia harus mencoba mendapatkan jatah darinya. Tapi Kim Ji terlalu awam dalam hal percintaan. Di tempat asalnya, Kim Ji punya seorang pacar. Dia selalu mengingatnya kemanapun dia pergi. Dia ingat kalau dulu pacarnya pernah menyatakan perasaannya menggunakan sepucuk surat yang diberikan kepadanya. Kim Ji juga punya perasaan yang sama. Suatu hari dia menyatakan perasaannya langsung, lalu pacarnya menerima cintanya. Mereka pun berciuman karena Kim Ji terbawa suasana. Dia tidak sengaja memegang gunung kembar pacarnya dan mereka pun langsung udahan. Pacarnya bilang kalau dia belum siap untuk melakukan wik-wik dengannya. Kim Ji juga minta maaf kalau dia terbawa suasana. Karena kelamaan mengingat masa lalu, Kim Ji jadi kebelet buang air dan hampir menabrak Jang Ha yang habis keluar dari kamar mandi. Pagi harinya, bu kos mendatangi kamar Kim Ji dan melihat burungnya lagi bangun. Kim Ji pun terkejut karena di hadapannya sudah ada bu kos. Bu kos hanya ingin membuatkan sarapan untuknya sebelum berangkat kuliah. Karena Kim Ji menolak, ibu kos akhirnya membekalinya supaya dia tidak kelaparan di tengah jalan. Saat masih SMA, Kim Ji punya seorang sahabat dan mereka sering baca komik bersama di sebuah rumah komik. Bukan tanpa alasan, Kim Ji sering ke sana karena dia naksir sama penjaganya. Hari itu dia diajak untuk cocok tanam, tapi Kim Ji malu-malu dan bingung antara terima ajakannya atau menolaknya. Karena terus kepikiran, akhirnya dia memutuskan untuk melakukannya. Tapi dia sudah keduluan. Penjaga rumah komplek itu malah digasak sama sahabatnya sendiri di sana. Kim Ji pun pulang sambil menangis karena gagal cocok tanam. Malamnya dia nongkrong sama teman kuliahnya sambil ngobrol tentang kos-kosan barunya. Teman-temannya bilang kalau dia harus mencoba untuk mencicipi semua wanita yang ada di kosnya, ibu kos dan anaknya. Tapi Kim Ji tidak punya pengalaman dan keberanian untuk melakukan itu.
Tapi dia memang punya cita-cita untuk bisa bercinta dengan anak ibu kos. Karena terlalu banyak minum, Kim Ji pulang dalam keadaan teler dan terkapar di depan kos. Jang Ha yang baru pulang melihatnya terduduk di depan dan membantunya untuk masuk ke dalam. Sampai di kamar, Jang Ha berniat untuk membukakan baju Kim Ji, tapi Kim Ji sudah ketakutan duluan dan menyuruh Jang Ha untuk meninggalkannya. Sebelum tidur, Jang Ha selalu membersihkan serabi lempitnya dulu. Tapi dia membersihkannya di luar dan karena itu Kim Ji berkesempatan mengintipnya. Tapi ternyata dia tidak sendirian. Yang Gun yang bersebelahan dengannya juga mengambil kesempatan itu. Jang Ha yang sadar diintipin sama Yang Gun langsung marah dan menyiramnya dengan air. Paginya, lagi-lagi Kim Ji melihat Jang Ha sedang cuci muka sambil nungging-nungging yang membuat Kim Ji berfantasi di pagi hari. Akhirnya burungnya pun ikutan bangun. Di kos-kosan itu, ibu kos menerima jasa cuci pakaian. Jadi, setiap pagi dia mengambil pakaian kotor para penyewa, tidak terkecuali Kim Ji. Saat lagi ngambilin pakaian, ibu kos ngeliat burungnya Kim Ji masih bangun dan itu membuat Kim Ji jadi salah tingkah dan buru-buru pergi. Malamnya, dia lagi-lagi minum bareng sama teman kuliahnya dan bercerita kalau ibu kos suka masuk tanpa permisi. Temannya bilang kalau itu adalah kode kalau ibu kos minta dicocok tanam sama pohon baru. Tapi lagi-lagi Kim Ji tidak percaya diri dan tidak berani untuk melakukannya. Malam harinya Kim Ji tidak bisa tidur dan bingung harus ngapain. Dia mencari makanan di dapur tapi tidak ada. Lalu dia mendengar suara rintihan tipis-tipis dari ruangan ibu kos. Dia mengintip dan melihat kalau ibu kos lagi apa ya? Kalian pasti sudah tahu. Setelah itu Kim Ji kembali ke kamarnya, tapi dia masih terbayang-bayang ibu kos yang lagi latihan pernapasan. Karena masih on fire, dia berfantasi melakukan cocok tanam bersama Jang Ha. Paginya, gak ada hujan, gak ada petir, Jang Ha merangkul tangan Kim Ji. Bagikan ketiban durian runtuh, cita-cita Kim Ji untuk bisa dekat sama Jang Ha terkabulkan. Jang Ha bilang kalau dia mau jalan-jalan. Tanpa pikir panjang, Kim Ji tidak mau melewatkan kesempatan itu untuk bisa bersama Jang Ha. Mereka pun hangout dan Kim Ji membelikan Jang Ha aksesoris untuknya. Hari itu adalah hari terbaik bagi Kim Ji. Dia bisa kenal lebih dekat dengan Jang Ha. Karena sudah dibelikan aksesoris, Jang Ha lantas memegang tangan Kim Ji dan mengenai gudungnya. Yang akhirnya membuat Kim Ji menjadi tegang. Jang Ha senang bisa kenal dengan Kim Ji. Sudah lama dia tidak memiliki pacar dan dia ingin menjalin hubungan dengannya. Dan juga hari itu adalah hari ulang tahunnya. Jadi mereka memutuskan untuk membeli kue dan meniup lilin bersama-sama. Saat kembali ke kos, Kim Ji melihat seorang berada di depan pintu dan itu adalah pacarnya yang mengunjunginya. Pacarnya curiga karena Kim Ji pulang bareng sama wanita lain. Kim Ji bilang kalau Jang Ha adalah temannya. Jang Ha yang mendengar itu tersinggung dan langsung masuk ke dalam. Saat di dalam, Kim Ji meminta izin pada ibu kos untuk memperbolehkan pacarnya menginap. Akhirnya Kim Ji bisa bertemu dan kangen-kangenan sama pacarnya di kamar. Tapi tak lama bu kos masuk dan menarik pacar Kim Ji untuk tidur bersamanya. Dia tidak mau Kim Ji bercocok tanam sama orang lain kecuali sama dirinya. Tapi karena belum puas kangen-kangenan, pacar Kim Ji diam-diam keluar dari kamar bu kos dan masuk ke kamar Kim Ji. Di luar, ternyata Jang Ha menguping kemesraan mereka dan cemburu. Lalu dia diterek sama Yang Gun dan langsung menciumnya. Tapi Jang Ha berontak. Yang Gun sudah lama punya hubungan dengan Jang Ha. Dia merasa cemburu karena akhir-akhir ini Jang Ha lebih dekat dengan Kim Ji dibanding dirinya. Dia merasa kalau Jang Ha hanya mempermainkan dirinya. Habis manis, sepah dibuang. Dia terus menciumi Jang Ha tanpa sadar kalau bu kos memperhatikannya dari jauh. Pagi harinya, pacar Kim Ji dikejutkan dengan Yang Gun. Dia hanya ingin berkenalan dan mengajaknya untuk berkeliling supaya tidak bosan. Karena Kim Ji juga harus turun kuliah, jadi dia tidak keberatan kalau Yang Gun mengajak pacarnya untuk berkeliling sebentar. Yang Gun pacar Kim Ji akhirnya jalan-jalan meskipun pacar Kim Ji masih risih jalan bareng sama orang yang baru dia kenal. Sampai akhirnya Yang Gun mencari kesempatan untuk merayu pacar Kim Ji, tapi dia mendapat penolakan. Pacar Kim Ji membela diri dan meninggalkannya di sana. Karena sedih dan marah, dia lalu memutuskan untuk pergi dari kota itu menggunakan kereta.
Kim Ji mendapat kabar kalau pacarnya akan kembali pulang hari itu juga. Dia mengejar pacarnya tapi terlambat. Setelah pacar Kim Ji pergi, ibu kos makin gencar mendekati Kim Ji yang sedang belajar. Dia membawakan makanan sambil menyuapinya, berharap Kim Ji tertarik padanya. Ia bahkan sengaja menyuruh Kim Ji untuk mengambilkan handuk kamar mandi karena dia lupa. Ibu kos terus merayunya dan akhirnya permantapan pun terjadi. Semenjak itu, hubungan Kim Ji dan ibu kos semakin erat. Mereka lebih sering makan dan cocok tanam di siang bolong. Sampai-sampai terdengar oleh Yang Gun dan Jang Ha. Esoknya, Yang Gun mengajak Kim Ji untuk ketemuan. Dia mengancam Kim Ji kalau dia harus menjauhi ibu kos dan Jang Ha. Tapi Kim Ji menolak dan memukul Yang Gun. Karena sudah tidak betah tinggal di kos itu, akhirnya Yang Gun memutuskan untuk pamit pada semuanya. Yang Gun keluar, muncul orang baru yang lebih gagah darinya. Dan langsung disambut hangat oleh ibu kos dan Jang Ha. Kim Ji bahkan tidak mendapat perhatian dari keduanya saat makan bersama. Dia merasa kalau dirinya sudah tidak menarik lagi di kos itu. Seperti biasa, malam hari Jang Ha mencuci serabi lempitnya dan diintipin oleh orang baru. Kim Ji yang melihat itu langsung menariknya dan memarahinya untuk tidak bertingkah seperti itu lagi. Dia tahu kalau Jang Ha sengaja melakukan itu untuk menarik perhatian pada orang baru. Dia menampar Jang Ha lalu dihentikan sama si orang baru. Semenjak kejadian itu, Jang Ha semakin tidak peduli padanya. Dan satu-satunya yang masih bisa diajak adalah ibu kos. Dia mendatanginya dan memaksanya untuk bercinta dengannya. Di tengah pertandingan, seorang pria tua datang dan itu adalah ayah tirinya Jang Ha. Dia mengamuk, memukul ibu kos dan Jang Ha, lalu mengambil uangnya untuk dipakai buat judi. Ibu kos cerita pada Kim Ji kalau suaminya memang sering begitu. Pulangnya sebulan sekali dan meminta uang. Kim Ji berusaha menghibur dan menyuruh ibu kos untuk beristirahat. Lalu dia memutuskan untuk pergi dari sana. Kim Ji kembali ke kota asalnya dan dia masih punya orang yang benar-benar menyayanginya, yaitu pacarnya. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Boarding House. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like alur dan sampai jumpa.